Assalamualaikum semuanya, saya Aulia Safarina dari Sejarah Peradaban Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam. Di dalam Mesopotamia, saya akan membahas tentang kota Babilonia. Apa itu kota Babilonia? Babilonia atau yang biasa disebut dengan Kekaisaran Babilonia atau Negeri Babilonia adalah negara dan daerah kebudayaan purba penutur bahasa Akkadia yang berlokasi di tengah kawasan selatan Mesopotamia, sekarang Irak dan Suriah. Pada 1894 sebelum Masehi, bangsa Amori mendirikan sebuah negara kecil dengan wilayah kedaulatan yang juga mencakup kota administrasi Babylon. Pada zaman Kekaisaran Akkadia, tahun 2335 sampai 2154 sebelum Masehi, Babilonia hanyalah sebuah kota kecil di salah satu daerah bawahan. Bagaimana puncak kejayaannya? Puncak kejayaan pertama Babilonia terjadi di bawah pemerintahan Raja Hammurabi tahun 1750 sampai 1792 sebelum Masehi. Ia berhasil menyatukan wilayah Mesopotamia selatan dan sebagian Asyur di utara, menjadikan Babilonia sebagai pusat politik dan komersial utama. Hammurabi juga dikenal karena menyusun Kode Hammurabi, yaitu salah satu sistem hukum tertulis tertua di dunia. Setelah wafatnya Hammurabi, kerajaan Babilonia mengalami kemunduran pada tahun 1595 sebelum Masehi. Kota ini ditaklukkan oleh bangsa Het. Kemudian Babilonia berada di bawah kekuasaan berbagai bangsa termasuk Kasid, Asyur, dan Elam. Apa itu Babilonia baru? Pada tahun 626 sebelum Masehi, Nabopolassar mendirikan Kekaisaran Babilonia baru setelah mengalahkan Asyur. Anaknya Nebukadnezar II tahun 604 sampai 562 sebelum Masehi membawa Babilonia ke puncak kejayaan. Ia memperluas wilayah kekaisaran hingga mencapai Laut Tengah dan dikenal karena proyek pembangunan besar termasuk gerbang Istar dan kemungkinan Taman Gantung Babilonia. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Babilonia ditaklukkan oleh Koresi Agung dari Persia. Penaklukan ini menandai berakhirnya Kekaisaran Babilonia dan awal dominasi Persia di wilayah tersebut. Apa saja warisan budayanya? Babilonia juga meninggalkan warisan budaya yang signifikan, termasuk kontribusi dalam bidang hukum, sastra, dan arsitektur. Sistem penulisan cuneiform mereka menjadi dasar bagi banyak peradaban berikutnya. Berikut adalah warisan dari negara Babilonia. Yang pertama ada gerbang Istar. Gerbang monumental yang dibangun oleh Nebukadnezar II, kini sebagian rekonstruksinya dapat dilihat di Museum Pergon Berlin. Yang kedua ada Taman Gantung Babilonia atau Hanging Gardens of Babylon. Salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, meski masih ada perdebatan tentang keberadaannya, banyak sumber menyebutkan taman ini sebagai simbol kemegahan Babilonia. Taman ini dibangun oleh Raja Nebukadnezar II, yaitu salah satu raja terbesar Babilonia. Menurut legenda, taman ini dibangun untuk istrinya, yaitu Ratu Amitis dari Media. Amitis rindu akan kampung halamannya yang hijau dan berbukit di Persia, Media. Sementara tanah Babilonia itu gersang dan datar. Untuk mengobati kerinduannya, Nebukadnezar membangun taman raksasa yang menyerupai pegunungan. Yang ketiga ada bilangan seksagesimal. Sistem ini pertama kali digunakan oleh bangsa Sumeria sekitar 3000 sebelum Masehi di Mesopotamia dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh bangsa Babilonia. Mengapa memilih angka 60? 60 adalah angka yang ramah dibagi. Bisa dibagi oleh banyak angka.
mempermudah perhitungan perpecahan, misalnya setengah 1/2 sama dengan 30, 1/3 sama dengan 20, 1/4 sama dengan 15. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam jam dan waktu 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Dalam kalender Babilonia, mereka menggunakan sistem ini untuk menghitung posisi bintang, bulan, dan matahari. Dalam penulisan angka, Babilonia menulis angka dengan cuneiform di atas tablet tanah liat. Mereka menggabungkan simbol untuk satuan dan puluhan. Cara Babilonia dalam Al-Quran. Babilonia tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di Babil, yaitu Harut dan Marut. Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Tuduhan ini dibuat-buat oleh orang Yahudi berdasarkan cerita-cerita setan. Harut dan Marut adalah malaikat yang diturunkan Allah ke negeri Babilonia untuk menguji manusia, bukan untuk menyebarkan sihir. Mereka selalu memperingatkan orang-orang yang datang belajar, kami hanyalah ujian, maka janganlah kafir. Tapi tetap saja manusia menyalahgunakan ilmu itu untuk menceraikan suami, istri, dan tujuan jahat lainnya.